Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Banjir di kawasan Bengkuring Samarinda, debit airnya semakin tinggi, membuat warga semakin resah. Seorang nenek di Tarakan, Kalimantan Utara tewas tertimpa longsor. Untuk pertama kalinya, Festival Budaya Kutai Kartanegara digelar di Balikpapan. Genangan air yang merendam permukiman warga di Bengkuring, Samarinda belum surut. Bahkan sepanjang Rabu siang, debitnya makin meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga yang semula bertahan di rumahnya masing-masing kini memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Meski begitu, sebagian warga memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Keputusan ini pun berdampak terhadap aktivitas sehari-hari. Saat mengungsi, mereka pun membawa sejumlah barang berharga yang bisa diangkut. Warga mengaku memilih mengungsi lantaran genangan air sudah sepinggang orang dewasa atau lebih dari 70 cm. Sepinggang Bu ya? Sepinggang di dalam itu apa Kestela 2. Kestela 2 Bu ya? Ini rencana mau kemana Bu? Cari tempat-tempat kontrakan yang dekat sini aja. Oh. Karena anaknya sekolah di sini, SMP sama SD. Untuk barang elektronik apa aja nih bawa nih Bu sementara Bu? Sebentar ini baruan aja, kulkas Kulkas? aja. Sama ini nih sudah ngapung-ngapung. Sudah ngapung-ngapung Bu ya? Sudah berapa lama masuk rumah Bu airnya Bu? Sudah berapa hari? Sudah 3 hari sudah. 3 hari ya? 3 hari. Ini menurut Ibu yang terbesar atau seperti apa Bu banjirnya Bu? Kayaknya sih agak naik daripada yang berapa tahun yang lalu. Agak ini. naik ini Bu ya? Iya, lebihan. Kalau dulu kan segini aja, ini segini. Dalam rumah itu Bu? Iya, dalam rumah. Oke. Berapa jiwa di dalam rumah Bu? Kakaknya? 5. 4 jiwa dalam rumah Bu Iya. ya? Oke, siap. Ya, kita lagi apa sih maksudnya? Serba salah lah maksudnya, mau keluar nggak bisa, mau di dalam rumah gen kita apa ini ada air kan? Nah itu. Jadi nggak bisa kalau untuk istirahatnya sama MCK dan masak seperti apa? Dapurnya sudah ada airnya, nggak bisa masak. Tadi masak dadar aja. Terus MCK-nya sudah tenggelam juga di dapur tuh dah. Di dapur. Jadi pokoknya sih kita ngungsi nanti. Ngungsi ya? Iya. Banjir yang sudah berlangsung selama 4 hari ini dianggap banjir terparah. Warga berharap air segera surut agar bisa pulang ke rumahnya untuk menjalani rutinitasnya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Genangan air yang merendam permukiman warga di Gria Mukti Sejahtera Gunung Lingai, Samarinda ini Rabu siang semakin tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan ratusan warga kesulitan beraktivitas. Salah satu warga menyatakan genangan air ini diawali kiriman dari bagian hulu Sungai Karangmumus. Debit air terus naik seiring hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut. Kondisi ini menyebabkan genangan air di sekitar rumahnya sudah lebih dari setengah meter. Sementara di dalam rumahnya sudah terendam lebih dari 70 cm. Mengantisipasi hal buruk, sejumlah warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Perkiraan air sekitar 50 sampai 60 cm. 50. Kalau di rumah Bapak sendiri? Sudah hampir setengah Setengah meter? badan. Setengah badan? Ya, Berarti sekitar 70? ya.
sekitaran 70. 70 cm. Ya. Belum mengungsi. Sudah sih. Oh. Sementara di sini aja. Tempatnya Pak Wanto kita ngungsi. Oh gitu. Ini sering nggak terjadi begini, Pak? Ini kayaknya baru kali ini selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun terakhir ya? Jadi Banjir di Samarinda ini diawali hujan deras di wilayah Pampang. Selanjutnya, luapan tersebut terbawa ke Bengkuring. Banjir diperkirakan masih akan meninggi dan meluas seiring tingginya curah hujan dan pasang air laut. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Langkah cepat untuk meringankan beban korban banjir di Sempaja Timur, Samarinda Utara terus dilakukan. Salah satunya yakni dengan membagikan makanan siap saji kepada para korban banjir. Data dari BPBD Samarinda, jumlah korban banjir di Kelurahan Sempaja Timur ini mencapai 846 keluarga atau sebanyak 2.203 jiwa. Beberapa langkah cepat telah dilakukan, termasuk upaya evakuasi terhadap anak-anak balita yang masih berada di rumah bersama orang tuanya. Nantinya para korban banjir ini akan dievakuasi ke kantor kelurahan setempat. Untuk warga yang terdampak ada 846 kepala keluarga, kemudian 820 bangunan dan 2.203 jiwa. Ini terbagi ke dalam 22 RT. Dan saat ini sebagian dari relawan kita, BPBD sedang melakukan permintaan evakuasi warga karena memang ada anak kecil yang terjebak di dalam rumah dan kita sudah siapkan seluruh tim untuk menuju ke TKP. Nah, untuk proses evakuasi kan tentunya ada tempat untuk para pengungsi. Di mana difokuskan Pak Kalak? Tadi kita sudah briefing di posko. Untuk evakuasi kita tempatkan di kantor kelurahan Sempaja Timur dan sudah disiapkan oleh pihak kelurahan. Hingga Rabu sore, debit air masih terus meninggi. Warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing diimbau untuk segera bergabung di posko penanggulangan bencana. Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi luapan air yang lebih tinggi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kemunculan buaya liar di tengah permukiman yang terekam melalui kamera pengawas itu terlihat tengah memburu ayam di kawasan Gang Kapital RT 57 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Kemunculan predator ganas itu seketika menghebohkan warga. Dalam rekaman lainnya, seorang warga nekat merekam buaya yang muncul di depan rumah warga. Warga ini terus merekam saat buaya tersebut berjalan mencari mangsa. Tim gabungan di Kutai Timur menyebut buaya-buaya ini muncul saat beberapa kawasan di Kutai Timur terendam banjir. Mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk, tim gabungan mengimbau warga agar lebih hati-hati dan waspada. Kan pada saat ada terjadinya banjir atau genangan air yang begitu deras ini, hal yang diwaspadai adalah predator air. Itu selain buaya ada juga ular. Jadi kami berharap masyarakat tetap waspada, terutama anak-anak, supaya tidak dibiarkan untuk bermain atau mandi yang seperti kita saksikan di beberapa titik di wilayah sini. Memang kelihatan anak-anak senang bermain tapi dibiarkan sama orang tuanya. Kita berharap jangan sampai timbul korban yang kemudian kita mengalihkan perhatiannya ke situ lagi. Jadi kami berharap supaya semua masyarakat bisa memahami dan menjaga anak-anaknya masing-masing untuk tidak bermain-main di air. Di lokasi lain, seekor buaya cukup besar nampak tenang menimbul di dekat permukiman.
Makin banyaknya buaya-buaya liar ini mencemaskan warga. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sejumlah warga sejak Rabu pagi sudah menyiapkan makanan untuk warga yang jadi korban banjir di kawasan Perum Geria Mukti Sejahtera. Data sementara, jumlah masakan yang harus disiapkan sebanyak 700 bungkus. Dari jumlah tersebut, warga tidak yakin bahan baku yang disiapkan oleh pemerintah kota mampu mencukupi kebutuhan. Terkait kemungkinan donasi dari warga yang lebih mampu dinilai sebagai hal mustahil. Pasalnya, sebagian besar warga yang bermukim di kawasan tersebut kini tengah menghadapi musibah banjir. Kemarin kan perkiraan Pak kita masak 700, tapi ini karena kondisi tambah naik, nggak tahu mungkin apa cukup apa enggak, ini kita mengikuti bahan aja. Kalau misalkan kurang, kemana kita meminta ini? Lurahnya kemarin minta ke kementerian. Oh, dinas sosial. Ya, dinas sosial sama BPD. BPBD. Ya, BPBD. Iya. Ini jauh Pak kurangnya Pak. Kalau warga-warga yang berduit, yang kesini kan banyak orang berduit ini. Adakah yang mau nyumbang, Bu? Belum ada Pak, belum ada sampai saat ini belum ada. Sementara itu, debit air yang menggenangi permukiman semakin meninggi. Saat ini sebagian warga sudah mengungsi dan sebagian lainnya masih bertahan di rumahnya masing-masing yang sudah terendam banjir. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Sejumlah relawan yang memasak di posko induk tetap bersemangat saat memasak. Mereka tetap bersemangat meski dapur umum untuk korban banjir ini terendam luapan air. Agar aktivitas memasak tetap berjalan lancar, tim di posko dapur umum memilih memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Ini dilakukan lantaran luapan air semakin meninggi. Untuk dapur umum sementara kita hanya terkendala kemarin kita buka di posko pertama itu mulai dari subuh tadi itu tergenang. Jadi kita sekarang kita alihkan di wilayah yang agak tinggi, pas ketepatan juga nggak terlalu jauh dari pos kelurahan, yaitu tepatnya di puskesmas. Dan untuk semua peralatan insya Allah aman, untuk logistik aman terkendali ya. Aman terkendali logistik. Asisten 2 pemerintah Kota Samarinda memastikan berbagai keperluan para korban banjir sudah disiapkan. Mereka makin bersemangat lantaran para relawan silih berganti membantu di posko utama. Kita sudah buka dapur umum. Ini ada beberapa kecamatan, ada 5 dan 11 kelurahan ini yang terdampak mulai dari Samarinda Utara, Sungai Pinang, kemudian Kecamatan Samarinda Ulu, Loajanan. Nah, ini kita akan pantau terus ini. Sebenarnya ini kan karena curah hujan tinggi, kemudian terjadi air pasang. Pasang ketemunya biasanya di Sempaja sini. Saya 7 tahun ngalami begini. Jadi memang perkembangannya gitu, kita lihat nanti. Nanti turunnya lari ke ke Pemuda. Ya mudah-mudahan nanti air pasang sudah mulai berkurang gitu nah. Jadi insya Allah teman-teman semua relawan dari BPBD dan sebagainya ini menyatu, kita ada selesai ini saya ke lagi Gunung Lingga lihat dapur umum kita di sana. Meski dapur umum dipindahkan, namun distribusi makanan siap saji ke para korban banjir tetap berjalan aman dan lancar. Iswanto melaporkan dari Samarinda.